Hello my student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini Bu Fika akan memberikan kalian materi ringkasan tentang gerak lokomotor, non-lokomotor maupun manipulatif yang ada di dalam permainan bola besar. Yang pertama, gerak lokomotor dalam permainan sepak bola. Yang pertama ada melangkah dan berlari, kedua berjalan dan berlari berkelok-kelok, kemudian yang ketiga berlari dan melompat. Oke, yang selanjutnya gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor itu gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, tetapi tubuh kita itu tidak mengalami perpindahan tempat, diam saja di posisi awal. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya di dalam permainan sepak bola itu apa aja sih? Contoh dari gerakan non lokomotor itu tadi. Yang pertama, ada menegakkan dan mengayun kaki, kemudian meliukkan dan mengayunkan badan, berdiri menegak dan menarik kaki, kemudian berdiri dan mengayun lengan. Itu semua gerakan-gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Kemudian gerak manipulatif. Nah, kalau gerakan manipulatif ini gerak yang berpindah tempat maupun tidak berpindah tempat, tetapi gerakannya dilakukan melalui media atau alat bantu. Nah, contoh gerakannya pasti ujungnya ada alat bantunya. Nah, alat bantu di sini dari ketiga gerakan ini itu bola. Semuanya anak-anak perhatikan, pasti ada kata bola di akhirnya. Karena bola adalah alat bantunya. Oke, anak-anak soleh dan soleha, selanjutnya kita akan masuk ke dalam permainan bola voli. Yang pertama, anak-anak soleh dan soleha bisa lihat contoh gerak lokomotor permainan bola voli di layar yang tertera, kemudian contoh gerak manipulatif dan contoh gerak non lokomotor. Oke, yang pertama, anak-anak bisa lihat di layar contoh gerak lokomotor yaitu berjalan dan melangkah ke depan. Seperti pengertiannya bahwa gerak lokomotor adalah gerakan yang mengalami perpindahan tempat, karena jika kita melangkah dan berjalan kita akan mengalami perpindahan tempat. Kemudian contoh gerak non lokomotor. Di sini gerak non lokomotor contohnya menekuk kaki dan mengayun lengan. Jelas kita hanya menekuk kaki dan mengayun lengan ketika kita di tempat, ya, tidak mengalami perpindahan tempat. Nah, selanjutnya ada gerak manipulatif. Lihat di tiga contoh, pasti ada kata bolanya. Itu yang mencerminkan gerak manipulatif. Dia ada alat bantu. Oke, next kita akan masuk ke dalam permainan bola basket. Semua pengertian gerakannya sama. Ini contoh-contoh gerak non lokomotor yang ada di dalam permainan bola basket. Ya, dari menekuk kaki dan membungkuk. Pada saat kita melakukan dribble, kita harus menekuk kaki kita dan membungkuk. Kemudian contoh gerakan lokomotor bisa dibaca di layar. Salah satu contohnya adalah berjalan dan melompat, ya. Itu posisi untuk kita melakukan tembakan ke ring. Kemudian contoh gerakan manipulatif. Anak-anak lihat di setiap contoh gerakannya ujungnya pasti ada kalimat bola yang menunjukkan bahwa gerakan tersebut menggunakan alat bantu yaitu bola basket. Nah, jadi setiap apapun cabang olahraganya, anak-anak bisa melihat gerakan yang dilakukan diam di tempat atau berpindah tempat. Jika diam di tempat dan tanpa ada alat bantu, berarti gerakan tersebut termasuk dalam gerakan non lokomotor. Jika gerakan tersebut dilakukan dengan alat bantu, dia berpindah tempat maupun tidak berpindah tempat, berarti gerak manipulatif. Dan jika gerakan tersebut mengalami perpindahan tempat dari tempat A ke tempat B, tapi tidak melalui alat bantu atau tidak dengan alat bantu, itu berarti adalah gerakan lokomotor. Biar nggak bingung, Bu Fika kasih contoh di kehidupan sehari-hari ya. Misalkan Siska sedang belajar di kamar, kemudian ibu memanggil, "Siska, sini bantuin ibu nyuci piring di dapur." Kemudian Siska berjalan dari kamar ke dapur. Nah, itu termasuk gerakan apa ya? Ayo. Lihat betul, itu termasuk gerakan lokomotor karena Siska berpindah tempat dari kamar ke dapur.
Gimana, sampai sini paham gak kira-kira? Contoh yang kedua, ayah sedang menonton TV di ruang TV bersama keluarga. Kemudian ibu bilang ke ayah, ya lagi iklan tuh, ganti dong channelnya. Kemudian ayah mengambil remote dan mengganti channel TV tersebut. Remote dipegang oleh ayah, kemudian ayah menekan remote tersebut agar TV berpindah channelnya. Itu termasuk salah satu contoh gerakan apa? Ya, betul banget. Itu salah satu contoh gerakan manipulatif karena ada alat bantu yang digunakan, yaitu remote.